Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka presentasi kelompok 9 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Pengembangan Ilmu. Pada presentasi kali ini, pemateri pertama akan membahas mengapa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan pemateri kedua akan membahas esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan pemateri terakhir, yaitu ketiga, akan membahas dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yuk kita simak bagaimana Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada era ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan IPTEK tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan IPTEK pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain IPTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan manusia. Kuntowijoyo dalam konteks pengembangan ilmu berpendapat bahwa kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kuntowijoyo menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat non-kumulatif, karena kebenaran itu tidak makin berkembang dari waktu ke waktu. Adapun kemajuan yang bersifat kumulatif, artinya kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Agama, filsafat, dan kesenian termasuk dalam kategori non-kumulatif. Sedangkan fisika, teknologi, kedokteran termasuk dalam kategori kumulatif. Kuntowijoyo 2006. Oleh karena itu, relasi IPTEK dan budaya merupakan persoalan yang sering mengundang perdebatan atau kontroversial. Relasi antara IPTEK dan nilai budaya serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut ini. Pertama, IPTEK yang gayut dengan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan IPTEK harus senantiasa didasarkan atas sikap human religious. Kedua, IPTEK yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan IPTEK tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religious. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa IPTEK memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Ketiga, IPTEK yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa IPTEK memang memiliki hukum tersendiri atau faktor internal, tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal seperti budaya, ideologi, dan agama untuk bertukar pikiran meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat satu sama lain. Yang selanjutnya adalah konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
dalam Pancasila itu sendiri. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama, bahwa iptek bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pengertian ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab, ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu, mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menyadarkan manusia bahwa kehidupan manusia di dunia ini seperti ujian, dan hasil ujiannya akan menentukan kehidupan abadinya di kehidupan selanjutnya. Salah satu ujiannya adalah memerintahkan manusia untuk berbuat baik, bukan untuk merusak bumi. Pedoman sikap kode etik di bidang sains dan teknik misalnya menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang berperilaku mulia, bertanggung jawab, dan beretika serta mengikuti aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, kepentingan profesional, dan lain-lain adalah manifestasi dari perilaku yang baik. Ilmuwan yang mengamalkan kemampuan teknisnya dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap yang berarti mensyukuri nikmat Allah. Kedua,
keadilan dan kemanusiaan yang beradab, memberikan pedoman umum dan khusus bagi para ilmuwan dan insinyur di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menyatakan bahwa perlakuan terhadap orang harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu keinginan seperti materi, interaksi sosial, menghargai keberadaan mereka, menyatakan pendapat, memainkan peran praktis di lingkungan, dan bekerja sesuai dengan kemampuan tertingginya. Ketiga, penyatuan Indonesia, memberikan landasan yang diperlukan untuk mendukung hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, para ilmuwan dan insinyur Indonesia perlu berpegang pada prinsip persatuan Indonesia dalam tugas profesionalnya. Kolaborasi antara individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada produktivitas individu. Kerjaan atau tugas yang diselesaikan dengan semangat kebangsaan yang luhur dapat menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Keempat, demokrasi yang dipimpin oleh musyawarah atau perwakilan, memberikan pedoman prinsip kerakyatan yang berarti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia dilayani oleh rakyat Indonesia dan untuk semua rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula para ilmuwan dan ahli teknis berkewajiban untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kemajuan negara sesuai dengan kemampuannya. Perintah keempat ini juga memberikan pedoman bagi manajemen pengambilan keputusan secara nasional, regional, dan lebih sempit. Pengelolaan berdasarkan semangat musyawarah akan memberikan hasil yang lebih baik karena mendukung semua pihak untuk berpartisipasi secara sukarela. Kelima, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberikan arahan agar selalu berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan antara rakyat Indonesia. Ilmuwan dan insinyur yang mengelola industri ini perlu selalu mengembangkan sistem yang dapat mendorong perkembangan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dapat ditelusuri kembali ke aspek-aspek berikut. Yang pertama, berbagai nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini telah mengubah cara hidup manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini membutuhkan pemikiran dan perenungan yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus dalam keputusan penilaian yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 2. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak negatif yang paling kecil terhadap lingkungan, mengancam kepribadian kehidupan Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, para ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia membutuhkan bimbingan moral. 3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didominasi oleh bangsa barat dalam politik global mengancam nilai-nilai unik kehidupan masyarakat Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, penyesalan, dan rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan arahan yang jelas untuk menyaring dan menyangkal dampak nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai individu bagi Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan keilmuan. Yang pertama, dinamika. Dari Orde Lama hingga era reformasi agama, penyelenggara negara belum secara eksplisit membahas Pancasila sebagai pengembangan keilmuan. Penyelenggara negara pada umumnya hanya menyebut pentingnya hubungan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Penelitian tentang Pancasila sebagai dasar nilai untuk pengembangan ilmu baru telah mendapat perhatian yang lebih spesifik dan eksplisit dari beberapa perguruan tinggi intelektual, namun masih jarang ada ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang kedua, tantangan. Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia menghadapi beberapa bentuk tantangan. Yang pertama, kapitalisme yang mendominasi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, ruang penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan terbatas. Upaya pengembangan sistem ekonomi Pancasila digagas oleh guru besar. Pada tahun 1980, Mubiato belum menemukan bentuk nyata yang bisa diandalkan untuk melawan dan bersaing dengan sistem ekonomi pemilik modal besar. Yang kedua, globalisasi telah menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam perkembangan teknologi,
sehingga dibandingkan dengan negara lain, Indonesia berada pada posisi konsumen dibandingkan produsen. Yang ketiga, konsumerisme telah menjadikan Indonesia sebagai pasar yang lebih maju bagi produk teknologi di negara lain. Pancasila merupakan pengembangan pengetahuan baru pada tataran wacana yang belum diterapkan pada tataran kebijakan nasional. Yang keempat, pragmatisme berorientasi pada 3 karakteristik, yaitu operabilitas atau keberhasilan, kepuasan atau satisfaction, dan hasil atau Titus et al. 1984 yang mempengaruhi perilaku hidup sebagian besar masyarakat di Indonesia. Kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan adalah Pancasila sebagai dasar ilmu, yang artinya kelima Pancasila itu seharusnya menjadi dasar dan pegangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila dijadikan dasar agar kita sebagai masyarakat dan mahasiswa tetap membawa nilai normatif, dan pengembangan di dalamnya harus sesuai dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, serta melibatkan Pancasila pada masyarakat luas. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu selalu berpedoman pada Pancasila. Pancasila adalah ilmu yang sangat penting bagi dasar nilai pengembangan ilmu.